Di mana posisi Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama yang akrab disapa Gus Yakut dalam konstelasi pemilu 2024? Kuda Hitam Pilpres 2024 oleh Benny Bengke. Nyaris tidak ada yang menimbangnya kecuali Presiden Joko Widodo yang diam-diam telah lama meliriknya demi mencari kesetimbangan atau kompromi antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Beberapa sumber di lingkaran istana mengatakan selaras dengan semangat Piagam Jakarta yang berniat merukunkan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan, serta menjembatani perbedaan dalam agama dan negara. Nama Gus Yakut dipercaya akan menjadi kuda hitam di antara sejumlah nama mainstream calon presiden dan wakil presiden yang beredar kiwari. Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang pada sila pertama pada mulanya tercantum frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian dihilangkan atas inisiasi Muhammad Hatta sebagai bentuk kompromi kelompok nasionalis, dinilai cocok dengan sosok Gus Yakut yang bandulnya tidak ke kanan, bukan ke kiri, tapi ke tengah. Meski sejatinya nasab Gus Yakut dari kalangan Islam tradisional dan akarnya kuat sekali, sebagai cucu Kiai Bisri Mustafa yang dicatat sebagai sosok yang tepat sebagai politikus, kiai, budayawan, mubaligh, dan mu'alif atau penulis yang ulung sekaligus pemberani. Semua citra itu melekat kepada Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor ini. Magnum opus Bisri Mustafa adalah saat menghasilkan tafsir Al-Ibriz, sebuah kitab yang berisi pemahaman dan penafsiran atas teks suci Al-Quran. Sedangkan ayahandanya adalah Kiai Khalil Bisri yang notabene juga pernah menjadi Ketua Gerakan Pemuda Ansor Rembang, Ketua Partai NU Rembang, yaitu ketika NU menjadi partai sendiri pada 1971, dan Ketua DPC P3 ketika NU fusi dengan P3. Kiai Khalil Bisri juga pernah menjadi Akwan atau ulama terpandang yang bertugas membantu Rois dan Mustasyar atau Dewan Penasehat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah dan Ketua MPW P3 Jawa Tengah. Lalu pada 1992 menjadi anggota DPR RI dari P3. Yang paling utama kala PKB dideklarasikan pada 23 Juni 1998, Kiai Khalil Bisri menjadi salah satu tokoh penting yang membidani kelahiran partai ini dengan menjadi wakil ketua Dewan Syuro DPP PKB. Sedangkan ketua Dewan Syuronya saat itu adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saat ini menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Meski sangat Islam sekali akarnya, Gus Yakut justru dikenal sebagai nasionalis tulen dalam kiprah politiknya, selaras dengan semangat Pancasila yang didesain sebagai ideologi tengah. Dengan demikian jelas sekali pilihan sikap politik Gus Yakut tidak pada ideologi atau sayap kanan, mengacu kepada segmen politik yang dikaitkan dengan konservatisme, liberalisme klasik, kelompok kanan agama, atau sekadar lawan politik sayap kiri. Apalagi sayap kiri mengacu kepada segmen politik yang berkaitan dengan egalitarianisme dan kontrol rakyat atau negara atas lembaga-lembaga utama politik dan ekonomi. Tetapi Gus Yakut bandul pilihan politiknya berada di tengah. Saking strategisnya posisi Gus Yakut yang pada 2019 lalu menyebut anggota Gerakan Pemuda Ansor yang biasa disebut Banser atau Barisan Ansor Serbaguna bertambah 2 juta atau 7 juta anggota se-Indonesia, membuat Mike Pompeo, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Direktur CIA secara khusus menghadiri acara GP Ansor pada Oktober 2020 lalu.
dalam acara bertajuk Nurturing the Shared Civilizational Aspirations of Islam Rahmatan lil Alamin. Mike Pompeo memberikan pujian kepada kehidupan di Indonesia serta keberadaan Pancasila dengan mengatakan, "Saya percaya Indonesia menunjukkan jalan ke depan bagi kita. Tak ada alasan bahwa Islam tidak bisa hidup dalam perdamaian bersama umat Kristiani atau Buddha," katanya sembari memuji Pancasila sebagai prinsip-prinsip dasar yang menerangi pentingnya iman dalam kehidupan negara Anda. Mike Pompeo sejatinya ingin mengatakan secara halus, Gus Yakutlah jalan tengah bagi dunia perpolitikan Indonesia Kiwari sejalan dengan semangat Pancasila. Sekaligus menegaskan jika isu-isu politik yang ghalib diangkat sejumlah parpol di Indonesia terkait dengan ideologi kanan atau kiri tidak mampu secara sangkil dan mangkus menjaring suara rakyat secara dominan. Karenanya, bandul politik yang tidak ke kanan apalagi ke kiri, tapi tetap mengayun dengan keseimbangan yang terjaga di tengah inilah yang membuat nama Gus Yakut lebih dari sangat sepatutnya untuk dipikirkan kembali dan karenanya dipercaya diinginkan Jokowi. Meski dalam beberapa kesempatan Jokowi sebagai panglima tertinggi sampai saat ini hanya memberikan tanda jika dia menginginkan atau merestui Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebagai salah dua kandidat calon presiden pada pemilu 2024 nanti. Tetapi dalam dunia politik, semua orang maklum sebelum gelas sampai ke bibir, semua bisa berubah dan terjadi. Karena tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, apalagi di detik terakhir saat gelas belum benar-benar menyentuh bibir. Sebagaimana nama Kiai Ma'ruf Amin yang menyalip nama Mahfud MD di tikungan terakhir pada pemilu presiden 2019. Apalagi Gus Yakut sudah terlatih melewati kesulitan dan kerumitan gelanggang politik. Kesulitan yang seringkali justru menempa dan mempersiapkan orang biasa untuk menemui takdirnya yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab.